Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai multikultural dan budaya yang ada di Pulau Bengkalis, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan multikultural, di mana yang dibimbing oleh Bapak Dr. Jarir MAG. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul dari Pulau Bengkalis. Bengkalis bermula setelah pudarnya Kerajaan Gasib pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1625. Kerajaan Gasib ini terletak di hulu Sungai Gasib, di sebelah selatan Buatan. Muara Sungai Gasib menuju ke Sungai Jantan Siak. Sesudah keruntuhan Kerajaan Gasib, daerah ini seperti ditimpa bala bencana. Daerah ini tidak lagi punya pemimpin dan berlakulah hukum rimba di sini. Siapa yang kuat, maka dialah yang menjadi raja. Kekosongan pucuk kekuasaan kerajaan ini kemudian diisi oleh datuk-datuk yang menjadi tempat berpegang. Tersebutlah Datuk Bandar di Bengkalis dan Datuk Bandar di Sabah Aur. Para datuk ini diceritakan konon datang dari Johor. Bengkalis ketika itu belumlah bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut di sebuah tasik kecil. Karena itu pulaulah orang di daerah ini mengenal tanah tumpukan ini dengan sebutan Pulau Sembilan. Menurut Jasman, yang merupakan seorang guru SR, dan ditulisnya pada 27 September 1980. Nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya perangkat raja kecil yang diiringi dengan 40 orang awak lancang dan 4 orang kepala suku, yaitu suku 50, suku Tanah Datar, suku Pesisir, dan ditambah satu suku lagi dari suku 50 juga. Konon, dalam sejarah Melayu, raja kecil memang dibesarkan di ranah Minang. Hanya beberapa tahun setelah tahun 1511, terbit sebuah buku tentang Melaka, yaitu The Suma Oriental, yang penulisnya ialah Tom Paires yang berbangsa Portugis, memberikan suatu gambaran yang jelas khusus tentang masyarakat Melaka dari tahun 1400 hingga tahun 1515. Walaupun tulisannya berorientasi dari sudut pandangannya, kisah sejarah tersebut dibuat ketika beliau berada di kota kosmopolitan Melaka dari tahun 1512 hingga tahun 1515. Yaitu tahun-tahun awal penaklukan dan pendudukan bangsa Portugis Eropa yang pertama di Malaka. Mungkin disebabkan Tom Paires menyaksikan sendiri suasana pada periode awal zaman peralihan, yaitu dari pendudukan Melayu ke pendudukan Portugis, maka beliau bersikap condong ke arah Portugis dengan mengedepankan nilai-nilai asli keportugisannya dari segi etos, agama, kepercayaan, dan pandangannya tentang dunia. Bengkalis merupakan daerah yang pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Banyak terjadi berbagai peristiwa sejarah di sana. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa di Bengkalis banyak sekali terjadi peristiwa sejarah terlihat dari berbagai bangunan fisik yang ada, walaupun banyak yang sudah tidak utuh lagi. Dari peninggalan sejarah yang ada, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini bisa kita peroleh setelah kita mengetahui bagaimana proses terjadinya peninggalan sejarah tersebut. Sejarah Pulau Bengkalis mencakup pengaruh dari berbagai kebudayaan seperti India, Cina, dan Melayu. Pada abad ke-17, pulau ini menjadi kebagian Kesultanan Johor Riau. Keanekaragaman suku dan budaya di Pulau Bengkalis tercermin dalam struktur sosial masyarakatnya. Yang pertama yaitu nelayan. Nelayan memiliki peran sentral dalam kehidupan pulau ini. Tradisi nelayan Melayu seperti teknik penangkapan ikan dan peralatan tradisional tetap dijaga dengan erat. Keanekaragaman jenis ikan dan kerajinan tangan nelayan juga mencerminkan warisan budaya pulau ini.
Yang selanjutnya yaitu keluarga. Budaya keluarga di Pulau Bengkalis mencerminkan nilai-nilai Melayu yang kuat dengan pentingnya gotong royong dan solidaritas keluarga. Tradisi adat istiadat dalam keluarga seperti pernikahan adat Melayu menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu pedagang. Kegiatan perdagangan memiliki pengaruh signifikan di Pulau Bengkalis, terutama karena lokasinya yang strategis di Selat Malaka. Adopsi budaya pedagang dari berbagai etnis termasuk India dan Cina memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui keberagaman ini, Pulau Bengkalis menggambarkan harmoni antara berbagai kelompok etnis dan profesi dalam membentuk identitas budaya yang unik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ialah petani. Pertanian terutama dalam sawit dan padi menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk. Tradisi pertanian Melayu seperti sistem ladang berpindah dapat ditemukan dalam praktik pertanian di pulau ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai multikultural dan budaya sekaligus sejarah dari Pulau Bengkalis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.